Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi sebagai representasi performatif wahyu. Kajian hermeneutika Qur'ani tentang Al-Quran yang berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang terhormat, pembahasan mengenai Imam Mahdi tidak dapat dilepaskan dari epistemologi pewahyuan itu sendiri. Imam Mahdi bukan sekadar figur eskatologis yang dinantikan, tetapi manifestasi dari kalam ilahi yang menjelma dalam realitas sosial. Dalam terminologi teologis, ia adalah Al-Quran yang berjalan, representasi performatif dari wahyu yang aktif, sehingga manusia dapat menyaksikan hukum langit hadir secara faktual di bumi. Mencari Imam Mahdi berarti mengidentifikasi siapa yang menegakkan firman Allah dengan cara membacakan ayat-ayatnya, menyucikan jiwa umat melalui tazkiyah, serta mengajarkan epistemologi kitab dan hikmah. Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 151, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum ul-kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, menyucikan kalian, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Ayat ini tidak hanya menjelaskan fungsi kerasulan, tetapi juga menetapkan kerangka identitas Imam Mahdi, pembacaan ayat, penyucian jiwa, dan pengajaran kitab serta hikmah. Tanpa tiga hal ini, klaim Mahdawi tidak dapat diverifikasi. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 memperkuat konsep ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Padahal sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kehadiran Imam Mahdi bukan inovasi teologis, tetapi kontinuitas dari misi kenabian, menghidupkan kitab yang sama, bukan menghadirkan kitab baru. Komitmen ini ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mi'tsaqan nabiyyina latu'minunna bihi wa latansurunna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, bahwa jika datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan wahyu kalian, maka kalian harus sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Imam Mahdi adalah titik aktualisasi janji itu. Lebih jauh, surah An-Nisa ayat 41 menempatkan Imam Mahdi sebagai saksi historis. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَاهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka? Fungsi ini menggeser pemahaman Mahdi dari pahlawan politik menjadi pelaksana wahyu. Hal ini selaras dengan surah Al-An'am ayat 90. Ulaika allazi hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Dengan demikian, Imam Mahdi menjadi instrumen Allah untuk memisahkan hak dari batil. Sebagaimana surah Al-Isra ayat 81 berkata, Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Seruan Imam Mahdi adalah seruan kembali kepada wahyu. Surah Yunus ayat 109 menegaskan, Wattabi' ma yuha ilaika, wasbir hatta yahkumallah, wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Imam Mahdi adalah hujjah Allah. Sebagaimana surah Al-Qasas ayat 51 menyebutkan, وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ.
Dan sungguh kami telah sambungkan perkataan ini, agar mereka selalu mengingatnya. Maka mengikuti Imam Mahdi berarti mengikuti Al-Quran yang hidup, sebagaimana surah Yasin ayat 3-5, dan surah Al-Fath ayat 8, memosisikan Rasul sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Dengan kesadaran ini, mengenal Imam Mahdi tidak lagi spekulatif. Ia menjadi keniscayaan epistemik yang dapat diverifikasi melalui ayat. Imam Mahdi adalah puncak perwujudan kitabullah di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.